Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Berlian Rakasiwi, NIM 2017-014-018 dari kelas 2017A. Nah, di sini judul proposal penelitian yang akan saya angkat adalah klasifikasi pasien COVID-19 untuk memprediksi tingkat bahaya setiap kabupaten yang ada di Yogyakarta menggunakan metode naive Bayes. Oke, di slide ini adalah subbab-subbab dasar yang akan menjadi dasar presentasi saya yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga tujuan, dan yang keempat adalah metode. Untuk latar belakangnya sendiri adalah jadi COVID-19 itu adalah virus yang dimana virus ini sangat berbahaya menyerang sistem pernafasan hingga dapat menyebabkan kematian. Nah, virus ini tuh udah banyak masuk di Indonesia, nggak terkecuali di Yogyakarta yang di dalamnya itu terdapat banyak kabupaten. Nah, dari data dari setiap pasien yang ada dari setiap kabupaten yang ada di Yogyakarta ini bakal disimpan di dalam basis data Rumah Sakit Sarjito, yang dimana rumah sakit ini adalah rumah sakit yang menangani COVID-19 di Yogyakarta. Nah, data pasien ini apabila dianalisis lebih dalam lagi, maka dia itu bisa memberikan sebuah manfaat yang lebih. Contohnya adalah prediksi tingkat bahaya pada setiap kabupaten yang ada di Yogyakarta. Sehingga nantinya itu pemerintahan kota Yogyakarta itu dapat menggunakan data tersebut sebagai landasan pendukung untuk mencegah dan mengatasi dan mengantisipasi penularan COVID-19 pada setiap kabupaten. Oke, untuk permasalahannya sendiri itu adalah jadi permasalahannya itu pemerintah kota Yogyakarta ini belum mampu memprediksi tingkat bahaya pada setiap kabupaten, yang dimana sehingga pencegahan atau dalam mengatasi seperti PSBB akibat COVID ini itu menjadi terlambat, sehingga nantinya itu bakal berdampak kepada ekonomi masyarakat pada setiap kabupaten tersebut. Untuk diagram-diagram dari permasalahan itu bisa dilihat di sini, contoh-contoh diagram permasalahannya, ringkasannya. Nah, lanjut, ini adalah tinjauan pustaka yang dimana saya itu memakai 11 tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini adalah berasal dari jurnal-jurnal terdahulu atau ya jurnal-jurnal terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi saya itu memakai 11. Jadi di sini tuh udah dirangkum tahun jurnalnya, penulis, judul, metode, teknik, hasil, kelebihan dan kekurangan dari setiap jurnal itu udah di sini. Udah dimasukin sini. Contohnya ini nih. Jadi penulisnya ini judulnya adalah data ini menggunakan algoritma naive Bayes, yang dimana metodenya itu pakai naive Bayes, hasilnya adalah ini, dan kelebihannya adalah mode klasifikasi naive Bayes memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, sedangkan kekurangannya adalah kompleksibilitas datanya itu nggak lengkap gitu, hingga akurannya itu berkurang. Jadi udah dirangkum semua di sini di jurnalnya sebagai acuan. Nah, tujuannya ini sendiri adalah jadi nanti itu data prediksi ini bisa dipakai sama pemerintahan Kota Yogyakarta sebagai landasan pendukung mereka untuk mengantisipasi mencegah COVID-19 ini berdasarkan tingkat bahayanya pada setiap kabupaten tersebut, sehingga nggak bakal berdampak pada ekonomi masyarakat seperti yang bisa kita lihat sekarang ini akibat COVID-19. Sedangkan metode yang bakal saya gunakan adalah metode naive Bayes, yang dimana metode naive Bayes adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas. Nah, jadi datanya itu saya ambil dari Rumah Sakit Sarjito, di mana data dari penelitian yang akan dilakukan ini nantinya mungkin akan berjumlah 3.000 data. Jadi dibagi menjadi dua data training dan data testing, karena untuk mendapatkan akurasinya itu menggunakan Holt method, yang dimana 2/3 datanya itu bakal menjadi data training dan 1/3 itu bakal menjadi data testing. Sedangkan atribut-atribut yang bakal digunakan adalah ini: nama, alamat, nomor telepon, riwayat perjalanan, kabupaten, dan dimana kabupaten ini akan menjadi labelnya. Oke, ini langkah-langkah yang bakal ditempuh untuk pada penelitian yang akan dilakukan nantinya. Jadi dari start ini sampai ke selesai, di mana implementasi naive Bayes-nya di sini kalau berhasil dia bakal lanjut ke penyusunan laporan hasilnya, kalau enggak bakal diulang ke implementasinya. Nah, ini tuh penjelasan langkah-langkahnya, di mana kayak tadi studi literatur itu, di mana kita tuh membaca, mencatat, dan pelajari lah jurnal sebelumnya, pengumpulan data ngambil dari Rumah Sakit Sarjito, seleksi itu dihapus data yang nggak perlu, seleksi data apa aja yang bakal digunain, data cleaning itu dihapus apabila ada yang error, dan data transform itu diubah, contohnya dalam CSV karena pakai RapidMiner, implementasi naive Bayes-nya, dan penyusunan laporan, di mana laporan itu adalah hasilnya. Nah, ini adalah software yang bakal digunakan. Sedangkan ini adalah penjelasan dari software-software tersebut, ada RapidMiner, Microsoft Excel, dan Windows 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.